Hai Sobat Kak Feli, hari ini kita akan membagikan video tentang tips-tips bagi para wanita yang ingin meningkatkan nyali atau belajar menyetir mobil untuk pertama kalinya. Mobil manual ya. Hari ini kita akan menjelaskan secara sederhana dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh para kaum wanita. Kursi dari driver yang akan kita gunakan. Ini ada setelannya. Lihat, ini bisa maju, bisa mundur. Kemudian ini kita cocokkan dengan badan yang kita miliki. Karena Kak Feli orangnya rendah, jadi ini Kak Feli majukan dengan cara ada tuas di bawah sini, ada tuas, kita tarik. Kemudian sudah maju deh kursinya. Boleh dilihat ya ibu-ibu, di sana ada 3 pedal. Pedal gas, pedal rem, dan pedal kopling. 3 pedal yang tidak boleh salah penggunaannya. Jadi pedal ini harus betul-betul diperhatikan ya ibu-ibu. Jangan sampai salah injak, itu fatal akibatnya. Pertama-tama ibu-ibu boleh mencoba injak-injak ini pedal, kita rasakan bagaimana lembutnya atau enaknya pedal tersebut. Mesin jangan dulu dihidupkan ya, boleh matikan dulu mesinnya. Injak-injak aja, sering-sering menginjak pedal gas supaya kita terbiasa, familiar. Kemudian kaki kiri kita menginjak pedal kopling. Jadi kaki kanan itu ada 2 untuk pedal gas dan pedal rem. Kemudian kaki kiri sendiri untuk menginjak pedal kopling. Jangan sampai salah ya, jangan sampai kaki kiri juga kita gunakan untuk rem, akhirnya bisa dua-duanya terinjak. Jadi jangan sampai kalau bisa untuk pertama kali biarin aja kakinya di atas pedal ini, jangan diangkat-angkat supaya tidak berubah posisinya. Takut berubah nanti lalu salah injak ibu-ibu, lalu akhirnya mobilnya bisa melompat. Kemudian kita lanjutkan dengan melihat stop kontak. Ini dalam keadaan off, stop kontaknya kita hidupkan. Ini udah hidup ya, AC-nya hidup, udah dingin, musiknya juga udah hidup di sana, tapi dia tidak, ini udah on ya, tapi mesin masih dalam keadaan mati. Jadi kita perlu putar sekali lagi. Ini lampu indikatornya udah ada beberapa yang hidup. Kita putar dengan menggunakan tenaga ya, jadi ada tarikannya di sana, bisa berbunyi. Ini mesin mobil sudah dalam keadaan hidup. Jadi begini cara untuk menghidupkan mesin mobil. Oke, sekarang kita pindah di sebelah kiri dari driver. Ini ada 2 tuas, yaitu tuas rem tangan dan tuas persneling. Ini waktu saya pertama kali latihan untuk pertama kalinya ibu-ibu, ini saya agak susahnya di sini, di bagian persneling, karena dia harus kita biasakan sefamiliar mungkin, seenak mungkin. Jadi waktu itu saya latihannya dalam keadaan mesin mobil mati. Jadi pas mobil ada di garasi, suami saya juga tidak pakai. Akhirnya waktu itu saya gunakan beberapa kesempatan untuk melatih diri bagaimana cara menggunakan persneling dalam keadaan mesin mobil mati. Jadi ini perlu sering-sering dilatih. Jadi fungsi dari rem tangan sendiri, tuas rem tangan ini untuk membuat mobil aman. Jadi mobil itu tidak akan bergerak meski dalam keadaan
parkir kita bisa menggunakan yang ini, atau dalam keadaan tanjakan yang ramai kita menggunakan yang ini, dalam keadaan rem yang digunakan untuk jangka waktu yang agak lama. Jadi kalau menurut saya sih seperti itu ya ibu-ibu. Jadi kita menggunakan rem tangan untuk digunakan pada pengereman jangka waktu yang lama. Kemudian ini kita pindah pada personeling yang saya katakan susah tadi. Ini di sini ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5 dan R. Ini R ini artinya gigi, untuk personeling mundur. Ini ada kaitannya dengan tuas kopling yang saya injak dengan menggunakan kaki kiri. Jadi ini ada hubungannya antara personeling dan kopling. Jadi ada hubungannya. Setiap kali kita mau memindahkan personeling dari tingkat pertama gigi 1, itu kopling harus kita injak full. Jadi tidak boleh menggantung. Makanya saya katakan tadi di awal, kalau posisi driver harus nyaman injak kopling, nyaman juga pada saat memindahkan personeling. Kalau untuk belajar cukup boleh kita menggunakan kalau di kami namanya biasanya sering disebut dengan gigi ya. Ini mobilnya punya gigi nih. Personeling itu biasanya juga beberapa orang menyebutkannya dengan gigi 1, gigi 2. Saya tidak tahu juga apa sebabnya. Tapi kalau di kami ya memang biasanya seperti itu ibu-ibu. Jadi kita saat menginjak saat ingin memindahkan gigi 1 ke gigi 2 atau 3, 4, 5 itu kopling harus diinjak full. Jadi kopling harus diinjak full. Kemudian sekarang kita konsentrasi pada hal yang saya katakan sulit tadi ya. Akan terasa ada tikungan sedikit dari gigi 2 ke 3. Begitu ada nikung sedikit, kita naikkan full, ini dah ke gigi 3. Kalau keempat dia tidak pakai nikung-nikung lagi, jadi ini langsung lurus, tarik ke belakang. Jadi begitu ya caranya. Dan selalu ingat, saat kita menggeserkan personeling, memindahkan personeling, kopling harus full kita injak full, tidak bisa setengah, dia tidak akan masuk. Jadi ini boleh dicoba berulang-ulang ya ibu-ibu, boleh dicoba pada saat mobil lagi ngadem di garasi. Jadi boleh digunakan mobilnya, daripada nganggur mending kita gunakan untuk latihan menggeser personeling namanya. Ada tuas wiper di sebelah sini, sebelah kiri saya. Ini posisinya ada tombol on off, kita posisikan on. Kemudian jika saya naikkan seperti ini, air muncul dari bawah. Ini digunakan pas hujan ya. Kalau tidak hujan bisa digunakan untuk ini kalau hujan deras. On-nya ini artinya yang di belakang juga hidup. Di belakang itu ada wipernya juga. Jadi di belakang dalam posisi hidup. Sedangkan kalau kita off, ini kita boleh gunakan untuk yang di depan. Jadi kalau hujannya tidak terlalu deras, kita pakai cukup 1 kali. Ini kalau hujannya tidak terlalu deras.
Kalau hanya gerimis atau rintik-rintik bisa, tapi jika dalam posisi deras, nah ini. Jadi untuk ini, tombol ini sendiri boleh digunakan saat mobil dalam kondisi off, mesinnya off, namun posisi lampunya, indikator lampu ada yang hidup, ini udah boleh kita gunakan. Tapi alangkah baiknya jika kita menggunakannya dalam posisi hidup, takutnya nanti akinya soak. Kalau kita gunakan terus untuk latihan, lalu hanya latihan wiper tapi mesinnya dalam keadaan off, jadi akinya ndak ngecas. Jadi mendingnya mesinnya dalam keadaan hidup. Selanjutnya, kemudian lampu sen sebelah kanan supir, geser ke bawah, lihat indikator kanan hidup. Saya naikkan di atas, lampu kiri hidup. Itu indikatornya ya. Saya taruh di tengah, netral. Selanjutnya, ini jika malam, ini kalau untuk mau belajar lampu, ibu-ibu, ini kita lebih baik kita latihannya di malam hari di garasi, jadi kelihatan mana lampu dekat, lampu jauh. Kalau siang tidak kelihatan karena pancarannya kalah kena sinar matahari. Kalau malam itu kan dia nyenter ke dinding, jadi dia kelihatan tuh mana yang jauh, mana yang dekat. Boleh diulang-ulang dalam keadaan mesin hidup. Jangan sampai mesin mati, nanti suaminya ngomel-ngomel lagi, bilang akinya soak gara-gara dipakai untuk latihan lampu jauh, lampu dekat. Kalau lampu tembak cukup sekali. Ini lampu tembak. Fungsi lampu tembak untuk minta permisi dengan orang yang ada di depan kita. Kita minta mendahuluinya. Jadi misalnya ada persimpangan jalan yang ke depan udah mau belok, tapi kita udah dekat dengan belokan, jadi kita minta permisi dulu supaya kita mendahului dia. Kita bukan seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini lampu peringatan yang ada tanda segitiga. Pertama kali saya latihan mobil, ini saya hidupkan full dari tempat latihan sampai di rumah. Saya tidak pernah tidak menggunakannya. Jadi saat saya hidupkan tombol, lampu peringatan, indikator peringatan akan hidup. Itu menandakan dalam keadaan orang itu dalam keadaan posisi latihan. Jadi kalau kita mau aman latihannya, udah hidupkan aja tombol itu, orang akan tahu sendiri kalau kita lagi latihan. Jadi untuk yang pertama-tama mungkin hanya ini dulu yang bisa Kak Feli sharekan. Kita mengenali, kemudian bisa latihan tanpa didampingi yang lain, cukup lihat video tutorial hari ini saja. Jadi ibu-ibu sudah bisa belajar bagaimana cara injak gas, injak kopling, injak rem, mindahkan persneling. Kalau udah lancar, nanti kita buat videonya bagaimana menyetir pertama kali. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Ibu-ibu, anak gadis sekalian yang pengen tahu belajar nyetir, see you in the next video. Bye bye.